Dinas Pendidikan Banjarmasin resmi memulai simulasi sistem pembelajaran tatap muka mulai Senin 16 November 2020. Simulasi belajar tatap muka hanya diberikan pada jenjang sekolah menengah pertama negeri yang sudah mengantongi izin dari pelaksana tugas Wali Kota Banjarmasin dan rekomendasi dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Banjarmasin. Dinas Pendidikan Banjarmasin resmi memulai simulasi sistem pembelajaran tatap muka di 4 sekolah di Banjarmasin mulai Senin 16 November 2020. Sedangkan 4 sekolah yang memanfaatkan rekomendasi untuk belajar tatap muka adalah SMP Negeri 7 Banjarmasin, SMP Negeri 10 Banjarmasin, SMP Negeri 12 Banjarmasin, dan SMP Negeri 31 Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Toto Agus Daryanto, Waitakoni Prima TV Baisukan Senin 16 November 2020 memadahkan, simulasi belajar tatap muka hanya diberikan pada jenjang sekolah menengah pertama negeri yang sudah mengantungi izin dari pelaksana tugas Wali Kota Banjarmasin dan rekomendasi dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Banjarmasin. Menurut Toto Agus Daryanto, SMP Negeri 10 Banjarmasin yang berada di Jalan AS Nasution, Kelurahan Kampung Gedang, Banjarmasin Tengah, sudah mengambil sistem belajar persif dengan kapasitas 50% dari kapasitas ruangan. Toto Agus Daryanto kembali mengingatkan kepada seberatan sekolah agar lebih mengetatkan pemantauan protokol kesehatan agar siswa kada melepas masker wayah masih berada di area sekolah. Tanggal 16 November saya berada di SMP 10. Ada salah satu SMP dari 4 SMP yang melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Dan tadi anak-anak sudah berada di sekolah itu jam 7.30. Pakai masker ada aja, Pak. pengarahan, lalu mereka masing-masing masuk ke sekolah-sekolah. Di SMP 10 ini dia mengambil shift 50% dari kapasitas ruangan. Nah, tapi nanti kita coba, hari ini juga saya akan coba di SMP 12 karena ini mereka dengan shift yang berbeda, yaitu 30% dari total jumlah kapasitas kelas. Nah, catatan yang saya lihat dari ini ya alhamdulillah sebenarnya kepadatan di kelas cukup longgar lah, 50%, bahkan ada yang kurang ya karena jumlah muridnya juga tidak banyak per kelas. Mungkin catatan itu, dan mudah-mudahan nanti kita coba lihat, kan kita bandingkan antara sekolah satu dengan sekolah lain dengan cara shift yang berbeda, nanti bagaimana ke depan. Kalau untuk aturan sendiri, Pak, untuk siswa maupun murid di sekolah ini apakah boleh lepas masker atau gimana itu? Ya, kalau sebenarnya kan anak-anak diusahakan untuk tidak lepas masker ya, kecuali mungkin ada keperluan-keperluan yang tidak bisa dihindarkan. Jadi mereka tetap pada protokol kesehatan itu kan memang ya diusahakan untuk tidak lepas masker. Itu termasuk gurunya, Pak? Iya, gurunya. Tapi kan gurunya dia pakai Sementara itu, pelajaran tatap muka kali ini masih dalam tahap simulasi, sehingga saban hari pihak sekolah wajib melaporkan perkembangannya kepada Disdik Banjarmasin.